Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Siswa-siswi SDIT Al-Hikmah dan para pemirsa channel YouTube Al-Hikmah dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Semoga hari-hari kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga usia kita, kehidupan kita, gerak-gerik kita, ucapan dan perbuatan serta tindak tanduk dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya, dari keburukan, dari orang-orang jahat, dan senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan ketaatan dan ibadah serta hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SDIT Al-Hikmah dan para pemirsa channel YouTube Al-Hikmah dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Kembali lagi kita dalam program kajian duha hari Selasa. Hari ini kita akan masuk bab baru dengan judul Al-Muraqabah. Kalau kita lengkapi dengan ungkapan bahasa Arab Al-Muraqabah, namun kita singkat saja dengan kata muraqabah. Apa itu muraqabah? Bisa ditulis. Muraqabah artinya merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sudah tahu, kita semua yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah mengetahui pergerakan baik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, dan apapun itu pergerakan yang terjadi di alam semesta, baik makhluknya bernama manusia, jin, hewan, para malaikat, batu-batu, angin, dan seluruhnya yang ada di alam semesta alias ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya Allah tahu, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luput artinya apa? Siswa-siswi SDIT Al-Hikmah ada yang tahu? Luput itu terlewat. Misalnya ada 3 gerakan yang sama di waktu yang sama, A, B, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semua 3 gerakan itu, meskipun berbeda-beda tempatnya. Yang satu di Indonesia, yang satu di Arab Saudi, yang satu misalnya di Mesir. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan 3 makhluk di tempat yang berbeda ini, Allah tahu gerakannya seperti apa dan bagaimana, kapan, di mana saja. Allah tahu sebelum makhluk itu ada 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah, Allah Maha Suci. Jadi kesimpulannya, kita harus yakin, kita harus percaya, tidak boleh ragu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, sekalipun kita simpan dalam hati. Semuanya Allah tahu. Bahkan Allah tahu kita mau mengucapkan apa, baik di mulut kita maupun di dalam hati kita, Allah tahu. Allah tahu karena Allah semua dimilikinya, atau semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Judul ini sangat penting buat kita semua. Tujuannya, manfaatnya, pelajaran pentingnya supaya kita berhati-hati dalam berbuat, dalam berucap. Kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Tidak diperkenankan, tidak dibolehkan di dalam Islam mengejek, mengolok, membuli dalam bentuk ucapan, baik ejekan orang tua, ejekan kepada teman kita, misalnya ada kekurangan di fisiknya, atau dia tidak pandai, dia tidak kaya, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak diperkenankan di dalam agama Islam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka terhadap hamba-hambanya yang sombong. Salah satu ciri orang sombong, dia selalu mengejek, membuli orang lain, teman sekelas, adik kelas, kakak kelas, dan lain sebagainya, teman di rumah, teman di sekolah, dan seterusnya. Kesimpulannya, siswa-siswi SDIT Al-Hikmah dan para pemirsa channel YouTube Al-Hikmah dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, judul muraqabah yang artinya merasa selalu diawasi oleh Allah sangat penting untuk kita semua. Supaya kita semakin yakin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-218 dan 219. Silakan dicatat. Nanti dilihat di Al-Qur'an rumahnya masing-masing. Allah berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu", yang melihat engkau, yang melihat engkau. Siapa yang melihat, siapa yang dilihat? Yang melihat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, zat Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, yang melihat engkau. Engkau ini siapa maksudnya? Engkau di sini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lengkapi terjemahannya, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang melihat engkau wahai Muhammad ketika engkau dalam keadaan berdiri saat sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga melihat perubahan gerakan kamu wahai Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keadaan sujud. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, tidak kerepotan. Kalau kita melihat teman-teman di kelas, tidak semuanya kita bisa lihat. Apalagi kalau teman kita ada yang di belakang, kita hanya bisa melihat yang ada di depan, betul tidak? Dan yang di depan saja kita tidak bisa sempurna melihat gerakan teman-teman kita. Apalagi yang di belakang, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ilmunya Allah sangat luas, tidak terbatas. Kalau kita taunya yang ada di depan kita, itu saja terbatas. Tidak semua bisa kita lihat. Ini perbedaan antara manusia yang sangat-sangat penuh dengan kekurangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, karena Allah maha pencipta. Ada lagi dalam surat Al-Hadid ayat 4. Silakan dicatat. Surat Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita di mana saja kita berada. Maksudnya bukan Allah menyatu dengan tubuh kita, Allah masuk dalam diri kita, bukan. Jangan sampai kita salah paham. Maksudnya adalah Allah tahu di mana saja kita berada. Sekalipun kita misalnya ngumpet di dalam goa yang begitu gelap, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Semut hitam yang ada di balik batu berwarna hitam, ketika malam gelap gulita yang sangat gelap dan tidak ada cahaya sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu jenis kelaminnya apa, sedang apa itu semut. Bahkan hewan yang paling kecil pun di alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, Al-Alim. Allah dialah zat yang mengetahui seluruh apa saja di alam semesta ini. Tidak kerepotan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk melihat seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Ini dia dua surat. Yang pertama apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 218, 219 dan Al-Hadid ayat yang keempat. Al-Quran sudah ada. Sekarang tinggal hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya panjang, dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Kenapa dikenal dengan hadis Jibril? Karena pada saat itu malaikat Jibril alaihi salam turun ke bumi, berubah menjadi manusia dengan pakaian yang serba putih dan dandanan rapi, tapi tidak ada satupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain kenal sama laki-laki ini. Aneh, tidak ada satupun yang mengenal. Tapi kok pakaiannya rapi, kemudian dandanannya juga rapi seperti orang yang baru mandi. Harusnya kalau orang ini berasal dari kota jauh, kelihatan, apalagi kalau di padang pasir, kelihatan sekali debu-debu yang nempel, kemudian mungkin mukanya agak kusam. Kusam itu apa ya kira-kira? Kusam itu terlihat kotor karena kan kena debu. Orang ini beda. Lalu orang ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menceritakan peristiwa ini, tiba-tiba laki-laki itu duduk di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lututnya diletakkan sejajar, bahkan menempel dengan lututnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangan laki-laki itu diletakkan di kedua pahanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, ajarkan saya tentang Islam." Diajarkan oleh Nabi rukun Islam yang 5. Nanti insya Allah di waktu yang mendatang kalau ada kesempatan kita akan jelaskan. Yang kita kenal dengan rukun Islam. Laki-laki ini, kata Umar bin Khattab, setelah mendengar, "Kamu benar." Aneh, kata Umar dan para sahabat. Dia yang nanya, tapi dia yang mengatakan benar. Biasanya kan orang bertanya karena tidak tahu, betul tidak? Siswa-siswi SDIT Al-Hikmah. Tapi orang ini bertanya, dia sendiri yang mengatakan benar. Seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Setelah itu, kata Umar bin Khattab, laki-laki ini bertanya lagi sama Nabi Muhammad, "Kalau begitu sekarang ajarkan saya tentang iman." Dijawab lagi oleh Nabi yang kita kenal dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, "Ajarkan saya tentang ihsan." Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu artinya engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun jika memang engkau tidak bisa melihat Allah dan sekarang tidak mungkin bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Di sini ihsan itu ternyata persamaan dari kata muraqabah yang sekarang kita bahas. Apa tadi arti muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan ini, siswa-siswi SDIT Al-Hikmah yang berbahagia, barakallahu fikum, tingkatan paling tinggi. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang paling tinggi ihsan. Kalau sudah ihsan, orang itu akan berhati-hati kalau berkata, akan berhati-hati kalau berbuat. Itu dia yang namanya ihsan. Pelajaran penting dari hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk manusia turun ke bumi, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan yang keempat, yaitu tentang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW dan laki-laki tadi tidak tahu kapan persisnya hari kiamat itu terjadi. Namun laki-laki itu bertanya tentang tanda-tandanya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa hari, Nabi Muhammad bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Umar, kamu tahu nggak yang waktu itu bertanya, siapa dia?"
Umar bin Khattab hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW yang lebih tahu. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Laki-laki itu Jibril. Dia datang ke bumi ini untuk mengajarkan agama kalian. Jadi ternyata malaikat Jibril mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agama Islam, salah satunya tentang muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nama lainnya adalah ihsan. Jadi jangan bingung ya, siswa-siswi SDIT Al-Hikmah, muraqabah sama ihsan itu sama. Muraqabah nama lain dari ihsan. Ihsan nama lain dari muraqabah. Jadi tidak ada yang beda, tidak ada yang kita bingungkan. Sama. Ini pokoknya sama. Muraqabah sama ihsan artinya sama, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian duha kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.